Lanjut, di sini tercatat pada tahun 1788 sampai 1930 Masehi ada lebih 9 kasus, salah satunya yaitu ada kasus peracunan massal terhadap penduduk suku aborigin itu sendiri. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan suku asli orang Australia. Dikutip dari ASEANparent.com, suku Australia ini bernama suku aborigin. Nama aborigin sendiri diambil dari bahasa Latin, yakni aborigine, yang berarti awal. Kemudian, suku ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Tak heran, banyak yang menyebutnya suku pengelana. Mereka biasanya membangun rumah-rumah dari ranting-ranting pepohonan dan dedaunan kering. Tak jarang tinggal di dalam gua. Mereka membuat rumah secara sederhana karena mereka sering tak lama bermukim di wilayah tersebut. Asal mula adanya suku aborigin ini sekitar tahun 40.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang 2022, kalian bisa hitung sendiri. Kemudian nenek moyang suku aborigin ini adalah ras berasal dari ras Australoid atau semacam serupa dengan ras Negroid. Sebelum datangnya bangsa kolonial, mereka sudah menempati wilayah Australia. Hampir seluruh wilayah di tanah Australia itu menjadi milik suku aborigin itu sendiri. Saat itu jumlah suku ini mencapai 30.000 jiwa. Namun setelah suku ini mencapai jumlah yang banyak dan dengan budaya mereka yang berbeda-beda, suku ini dibagi menjadi 3 golongan, yakni aborigin Kori yang menghuni wilayah Sydney, kemudian aborigin Yolngu di pesisir utara Australia, kemudian ada aborigin Larrakia yang ada di wilayah Darwin. Suku ini memang dari dulu terisolasi sampai abad ke-18 atau tepatnya sampai abad ke-17 sampai 18 sampai tahun 1770-an. Karena memang suku aborigin ini sangat primitif dan tidak mengenal orang-orang yang ada di luar pulau intinya. Kemudian pertanyaannya, suku ini termasuk ke dalam ras apa? Yang sudah saya kutip tadi, di sini juga melansir dari situs Pinter Pandai, suku ini memiliki kemiripan dengan orang Papua dengan kulit gelap. Konon katanya orang Papua zaman dahulu yang sudah menjelajah hingga ke benua Australia dan menetap di sini. Ras dari suku ini merupakan ras Australoid yang mempunyai kemiripan dengan ras Negroid. Lalu mengapa sekarang banyak bangsa Australia yang terkenal malah orang yang berkulit putih? Mari kita menuju ke tahun 1700 akhir. Sepertinya bukan ini deh. Ini adalah lagunya Budi Doremi. Kemudian pada saat itu, awal abad ke-18, di mana ada pelaut dari kolonial Inggris yang berasal dari kolonial Inggris bernama James Cook. Pada tahun 1770, James Cook menjelajahi samudra dan sampai ke benua Australia dan mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia. Dia berlayar lalu mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia.
niat ingin mendiami tanah Australia baru muncul pada abad ke-18, khususnya bangsa Inggris. Pada tahun itu, pada awal abad itu, bangsa Inggris mengalami masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dalam negeri. Maka dari itu, banyak narapidana Inggris yang dipindahkan ke Australia. Padahal, pendaratan yang pertama itu di Australia oleh bangsa Eropa adalah navigator Belanda, yakni Willem Jansen pada tahun 1606 Masehi. Belakangan tahun itu juga ada penjelajah Spanyol Luis Vaz de Torres berlayar melalui dan menavigasi yang sekarang disebut dengan Selat Torres. Kemudian ada juga pelayaran Abel Tasman atau biasa disebut dengan Abel Tasman pada tahun 1644, orang Eropa yang pertama menemukan tanah Van Diemen yang sekarang bernama Tasmania. Meskipun ada teori penemuan Portugis pada tahun 1520-an, namun tidak berarti itu adalah orang-orang Portugis yang datang ke Australia sendiri, karena pada waktu itu tidak ada bukti yang pasti dari orang Portugis sendiri pada tahun 1520-an tersebut. Each song is a living map which describes a specific path, the course of a river, a mountain or forest. If you brought together all these songs which are passed down from generation to generation and which come from dreams, we would compose the map of Australia. Kemudian tak hanya masalah kependudukan, secara tidak langsung pada tahun 1769 koloni Inggris melakukan upaya ekspedisi penjelajahan untuk mengunjungi wilayah Pasifik yang dipimpin oleh James Cook yang tadi sudah tercatat tahun 1770-an. Tercatat James Cook menuju Tahiti, kemudian menuju ke New Zealand, hingga akhirnya ke pantai timur Australia. Ekspedisi ini menjadi penemuan yang berharga menurut para koloni tersebut, karena sejak saat itu pembangunan koloni secara bertahap ke wilayah Australia, selain masalah ekonomi dan politik, kepadatan penduduk juga, koloni Inggris juga sangat ingin berambisi untuk membangun ataupun untuk menduduki wilayah Australia, karena dapat membangun pangkalan militer untuk pengamanan wilayah perdagangan. Kemudian di sini disebutkan penduduk Inggris juga secara resmi memulai pelayaran pertamanya dengan tujuan kolonialisasi, dengan membawa 11 armada kapal yang dipimpin oleh Arthur Phillip, tepatnya pada tahun 1788 pada tanggal 26 Januari. Sejak saat itu, bendera Inggris pertama kali dikibarkan di tanah Australia. Like many countries formed under colonialism, Australia has a pretty horrible track record of mistreating its indigenous people, the Aboriginals and Torres Strait Islanders, many of whom have become known as the Stolen Generation. Why do they call it the Stolen Generation? Because it was a whole generation of kids that was taken from their homes. Basically, you either had to be black or white. You couldn't be brown or in the middle. So they would consider you in the middle and you would have been Taken. Not kidding. Up until 1970s, by law, any indigenous child who looked like he or she. Kemudian, bagaimana tersingkirnya leluhur Australia, yaitu suku Aborigin sendiri? Mungkin yang dimaksud di sini bukan tersingkirnya ya, tetapi lebih ke kenapa sekarang Australia yang menonjol adalah orang yang berkulit putih. Pemukiman penduduk asli Aborigin yang berdekatan dengan wilayah koloni, karena tempat tinggal yang subur dan juga banyak menghasilkan bahan makanan, dan juga ada beberapa tambang emas di sana yang pernah ditemukan di kawasan barat Australia pada tahun 1851, maka tidak jarang
menjadi perselisihan antara koloni dengan suku aborigin itu sendiri. Dikutip dari Wikipedia oleh sejarawan Lyndall Ryan dari University of Newcastle di Australia, ada lebih 300 situs bentrokan antara penduduk asli dengan penduduk koloni. Lanjut, di sini tercatat pada tahun 1788 sampai 1930 Masehi ada lebih 9 kasus, salah satunya yaitu ada kasus peracunan massal terhadap penduduk suku aborigin itu sendiri. Peracunan massal, rasanya itu gimana ya? Karena mungkin orang-orang suku aborigin kan belum modern ya, jadi ya gitulah. Kemudian di sini disebutkan dikarenakan masih primitif dan polosnya suku aborigin itu sendiri yang ada di pada masa itu menggunakan senjata tradisional seperti bumerang yang termasuk senjata adat suku aborigin, dan juga orang-orang di sana juga menggunakan tombak ataupun alat-alat sekadarnya. Kemudian masih sangat sederhana lah dari suku-suku aborigin ini untuk melakukan perlawanan dengan bangsa koloni yang mengalami perselisihan, maka suku aborigin sendiri kalah dalam pertempuran ataupun kalah dalam pertarungan. Maka bagi masyarakat aborigin itu sendiri yang sudah tertangkap oleh bangsa koloni dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara bangsa koloni. Pada tahun 1806 ratusan penduduk pribumi ditembak dan dikeroyok dengan benda tajam dan banyak yang tewas. Ada juga di sini tercatat kasus-kasus pemerkosaan wanita aborigin itu sendiri oleh para koloni yang hanya dijadikan pemuas para koloni tersebut. Kemudian di sini disebutkan setelah adanya Perang Dunia Kedua itu orang-orang koloni Inggris itu melakukan perjanjian dengan orang-orang suku aborigin itu sendiri. Apa maksud mereka melakukan perjanjian dengan suku aborigin itu sendiri? Orang-orang koloni Inggris melakukan perjanjian dengan suku aborigin itu sendiri. Perjanjian tersebut dikarenakan bangsa Inggris pada waktu itu banyak yang mengalami penurunan ekonomi dan juga kesulitan dalam hal menangani masalah sosial kependudukan. Maka koloni Inggris menyatakan damai dengan suku aborigin itu sendiri. Tetapi yang dimaksud perjanjian untuk damai tersebut ada maksud tersendiri oleh koloni Inggris. Itu dikarenakan orang-orang bangsa barat selain Inggris dan juga orang timur yang dimaksud adalah seperti orang Asia dan juga orang Uni Soviet ingin berkuasa di wilayah Australia. Maka koloni Inggris secara resmi menyatakan perjanjian untuk bekerja sama dengan orang aborigin dengan maksud agar orang-orang aborigin ini tidak bergabung dengan orang-orang komunis ataupun orang-orang Uni Soviet pada masa itu. Bersama ini, koloni Inggris dibantu oleh Amerika. Setelah perjanjian tersebut, maka terjadilah proses asimilasi atau percampuran warga dari penduduk asli pribumi dengan orang koloni, terjadi asimilasi dengan suku aborigin itu sendiri. Kemudian bangsa Eropa itu tak hanya Inggris saja yang ingin menyerang suku aborigin itu sendiri ataupun yang ingin menguasai wilayah Australia, tetapi negara-negara lain yang ingin menjajah negeri Australia itu juga banyak, seperti yang disebutkan ada Belanda, kemudian Swedia, ada Amerika, Prancis, dan lainnya. Kemudian seperti halnya yang sama dengan Inggris, mereka juga menginginkan hasil bumi dan mengklaim Australia menjadi bagian dari negaranya. Sampai-sampai tanah Australia dinamakan New Holland. Terus, apakah pada zaman sekarang ini warga Australia itu masih ada, khususnya suku aborigin itu sendiri? Dikutip dari kelas.pintar.id, setelah adanya asimilasi, suku aborigin yang asli itu warga aborigin sendiri pada masa sekarang ini
masih ada sekitar 144.000 jiwa yang mendiami di Queensland, negara bagian Australia, dan juga ada yang mendiami di negara Papua Nugini. Pada sekarang ini benua Australia adalah benua yang juga benua dan juga sebutan negara, berarti benua plus negara, di mana negaranya ada 8 negara bagian, yakni Australia Barat dengan ibu kota Perth, Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, kemudian New South Wales ibu kota Sydney, kemudian negara Queensland dengan ibu kota Brisbane, kemudian ada negara Tasmania dengan ibu kota Hobart, dan juga negara Victoria dengan ibu kota Melbourne. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya atau kata-kata yang salah, bisa komen di bawah. Seperti biasa, kita akan melakukan diskusi di kolom